Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu, perkenalkan nama saya Siti Mariam. Saya mahasiswa dari Sekolah Muhammadiyah Ciamis. Kedatangan saya ke sini, saya ingin meminta kesediaan Ibu. Saya akan melakukan lebih ke menggali bagaimana pertumbuhan dan perkembangan ini di keluarga, kemudian penggalian masalah. Nah, nanti juga terus masalah, baik itu masalah kesehatan atau masalah di keluarga Ibu. Nah, nanti kita akan sama-sama menggali terus mencari solusinya. Juga akan dilakukan penyuluhannya Bu. Di pertemuan ketiga juga akan dilakukan penyuluhan dan penyelesaian masalah. Nah, seperti itu Bu. Bagaimana, apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik, kalau begitu alhamdulillah kalau bersedia, mungkin nanti besok atau saya Bu, saya akan ke sini lagi untuk pertemuan kedua ya Bu. Kalau gitu terima kasih Bu. Saya namanya Abi Mariam dari Masjid Muhammadiyah Ciamis. Di sini saya akan melakukan kita akan ngobrol-ngobrol aja gitu ya Bu. Saya ingin tahu tentang perkembangan keluarga Ibu seperti apa gitu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Berapa orang yang tinggal serumah? Siapa aja Bu? Bapak. Bapaknya berapa tahun Bu? Aku Ibu 3. Pendidikan terakhirnya apa? SMP. SMP. Pekerjaannya? Dulu. Oh, si Bapak imunisasinya lengkap tuh Bu? Lengkap. Kalau Ibu umurnya berapa? 31. Pekerjaannya Ibu? Ibu rumah tangga aja. Oh, selain Ibu rumah tangga juga apa yang kesibukan Ibu sehari-hari? Paling dagang. Oh, dagang. Oh, Ibu punya warung ya? Di mana Bu warungnya? Di rumah. Pendidikan terakhir Ibu apa? SD. Ibu imunisasinya kapan? Lengkap. Untuk anaknya, anak Sama. siapa namanya? Oh, anak. Umurnya berapa? Umurnya 8 tahun lebih. 8 tahun. Mas sekolahnya? Sekolah kelas 2 SD. Imunisasinya lengkap? Lengkap. Ibu untuk orang tua Ibu masih ada? Orang tua mah udah nggak ada. Dua-duanya udah nggak ada. Kalau untuk orang tuanya si Bapak Masih ada. masih ada, dua-duanya. Ibu dari berapa saudara Bu? 13. 13 saudara. Semuanya masih ada? Udah meninggal 6. 6 yang udah meninggal, berarti yang ada 7. Berarti Ibu ke anak ke berapa? Sekarang ya. Ke 13 ya. Si Bapak pekerjaannya kan buruh ya Bu. Nah itu pendapatannya per bulan berapa ya? 2 juta. 2 juta. Untuk pengeluaran per bulan biasanya habis berapa Bu? 1 juta. Nah itu teh 1 juta teh udah termasuk apa aja Bu? Udah sama kebutuhan anak sekolahnya Bu? Iya. Kalau untuk anak Ibu saat ini sudah bisa apa aja Bu dalam perkembangan di usia anak Ibu sekarang? Ya, paling bersosialisasi sama teman-temannya gitu, bergaul gitu sama teman-temannya. Untuk menurut Ibu ya, untuk prestasi anak Ibu sendiri itu gimana Bu dalam prestasi di sekolah gitu? Alhamdulillah sih baik. Berarti sudah memenuhi ya, sudah terpenuhi. Terus untuk riwayat kesehatan keluarga Ibu, nah saat ini apakah ada keluarga Ibu yang sedang sakit nggak? Nggak ada. Oh, nggak ada. Terus biasanya kalau misalkan Ibu, baik Ibu, si Bapak atau si adanya, biasanya kalau misalkan sakit itu pernah menderita sejauh ini gitu ya Bu,
dalam beberapa bulan terakhir ini ada yang pernah sakit yang parah gitu Bu? Enggak sih. Paling itu ya Bu, kalau Batuk pilek gitu. ya. Untuk kesehatan si Ade nih Bu, nah apa di saat bayi baru dari pas melahirkan ya Bu, sampai sekarang itu kesehatannya gimana Bu? Apa pernah sakit atau? Dulu sih waktu bayi baru umur 16 hari 16 hari. ya, kan suka nangis ya, dikirain mah nangis biasa gitu kan, nggak berhenti gitu nangisnya. Berapa lama itu? Setiap hari nangisnya gitu. Oh berarti pas melahirkan Udah 16 hari di rumah. udah 16 hari di rumah, berarti pas rewelnya pas hari keberapa setelah mulai rewel gitu? Hari ke-5. Hari kelima. Jadi mulai dari hari kelima sampai hari ke-16 rewel gitu. Terus setelah hari 16 Terus panas itu kan, nangis nggak berhenti gitu berapa jam ya. Terus panas, terus dibawa ke rumah sakit, ditimbang dulu kan tadinya 3 kilo jadi turun 2 kilo gitu berat badannya. Oh jadi 2 kilo. Terus diperiksa sama dokter, katanya jantung bawaan. Jadi jantung bawaan. Iya, Terus penyakitnya. jadi pas sudah diketahui jantung bawaan itu dirawat dulu apa? Dirawat 4 hari itu. Terus setelah itu berobat jalan selama 9 bulan. Sama 9 bulan. Terus untuk saat ini gimana kondisi kesehatannya gitu? Ya paling ya sih gampang sakit. Oh jadi gampang sakit ya, jadi Tapi jarang-jarang gitu. Jadi intinya kekebalan tubuhnya ya Bu. Jadi kalau misalkan gimana Bu? Misalkan gimana aja kalau Misalkan kebanyakan jajannya kan jajan es, makan pedas gitu. Jadi itu sering sakit gitu. Jadi kalau misalkan jajan es langsung sakitnya Makanya batuk pedas gitu ya. batuk pilek. Oh, jadi rentan gitu ya Bu, rentan sakit meskipun itu flu batuk biasa gitu. Jadi kalau misalkan kebanyakan makan apa jadi langsung sakit. Iya, gitu. Jadi rentan banget ya. Nah untuk itunya pola makannya gimana sih Ade Bu? Makannya sih sedikit. Sedikit, tapi sedikit berapa kali sehari biasanya? Paling ada 2 kali, ada 3 kali gitu. Tapi kebilang sulit nggak untuk makan, susah makan gitu? Iya sih susah. Agak susah. Agak susah. Nah biasanya kalau misalkan si adenya mau makan itu digimanain dulu Bu? Kalau misalkan disuruh makan nih, udah jadwalnya makan. Nah kan si ade kebilangnya susah makan ya Bu. Nah biasanya ibu ngelakuin apa biar si adenya mau makan? Dibujuk gitu. Dibujuk berarti kebanyakan jajan di luar kali ya Bu, jadi susah. Kebanyakan yang ngemil gitu, jajan di luar. Nah biasanya si ade sehari-harinya suka gimana Bu? Sehari-hari kegiatan sehari-hari si ade biasanya? Paling main sepeda gitu sama teman-temannya, kumpul gitu. Nah, Ibu untuk pertumbuhan dan perkembangan si ade itu gimana Bu? Termasuk apa yang kemampuan yang telah tercapai di usia si ade yang 8 tahun ini? Mandi. Terus pas sendiri, pakai baju sendiri itu. Kalau udah tanpa bantuan lagi gitu ya Bu? Kalau belajar paling dalam berhitung gitu, yang gampang-gampang aja gitu. Tapi masih dengan bimbingan Iya. Ibu gitu ya. Kalau misalkan si ade misalkan ya Bu, apa si ade sih kalau misalkan menginginkan sesuatu, misalkan kayak ingin misalkan pengen beli mainan, nah biasanya gimana tuh Bu si ade menginginkannya? Apakah dengan misalkan kalau misalkan pengen banget suka sambil nangis atau minta dengan baik-baik atau gimana Bu? Mintanya dengan baik-baik. Terus ibu menyikapinya gimana kalau misalkan si ade menginginkan sesuatu? Apakah langsung diberi atau apa gimana dulu gitu Bu? Dikasih tahu dulu itu. Dikasih tahu dulu apakah itu Dinasihatin itu, baru diberi. Apa Mas, kalau misalkan ada yang sakit ya Bu di keluarga Ibu, nah biasanya apa yang pertama kali dilakukan? Entah itu
langsung dibawa ke rumah sakit atau ke dokter, atau misalkan di dikasih obat dulu gitu, obat warung misalkan Bu, dikasih obat dulu sebelum, jadi dilihat dulu apakah kondisinya membaik atau tidak. Kalau misalkan tidak membaik, misalkan langsung diperiksakan atau gimana Bu, apa langsung dibawa ke Ya paling dikasih obat dulu, kalau nggak ada membaik, kalau kalau tidak membaik langsung diperiksakan. biasanya kalau misalkan ada masalah kesehatan atau baik kesehatan, pokoknya masalah di keluarga Ibu, nah biasanya yang mengambil keputusan itu siapa Bu? Misalkan Ya paling saya sendiri lah. oh Ibu sendiri ya sebagai pengambil keputusan. Ya, Ibu kalau membuang sampah itu suka kemana? ke tempat sampah umum. Kalau itu kebiasaan dalam membersihkan rumah itu sifat-sifat dari tetangga itu, baik di tetangga ataupun di lingkungan sekitar itu gimana itu sifatnya, apakah Sampahnya pada baik-baik. kalau di lingkungan sekitar ini biasanya suka ngadain ini nggak Bu? Apa sih, ngadain acara-acara tertentu gitu? Ya, paling arisan gitu, acara pengajian. Kayak Ibu punya rencana buat nambah anak nggak? Punya, pengen nambah berapa lagi? Satu lagi. Kalau misalkan menghadapi suatu masalah, nah apa sih yang dilakukan gitu oleh Ibu atau keluarga Ibu atau teman-teman suami? Kalau misalkan mendapat suatu masalah, baik itu masalah keluarga atau misalkan masalah anak atau masalah kesehatan, biasanya apa sih yang selalu dilakukan? Misalnya Bu, mendiskusikan tentang masalah yang terjadi, itu tuh gimana Ibu cara menghadapi masalah? Ngobrol, diskusi gitu lah sama orang lain, Ya, komunikasinya dipakai gitu ya Bu, jadi biar nggak ada kesalahpahaman gitu. Ibu, apa sih yang menjadi beban pikiran Ibu akhir-akhir ini, beberapa bulan terakhir ini Bu, baik itu tentang kesehatan keluarga atau misalkan masalah lainnya atau misalkan terkait anak, itu apa sih Bu? Ya, saya sih memikirkan masalah kesehatan anak itu kan akhir-akhir ini kan soalnya suka hutang makan, kan jajannya di luar kan jangan sembarangan, kita nggak tahu. Masalah kesehatannya suka gampang sakit, masalah berat badannya kan susah naik. Badannya juga selalu naik. Tindakan pencegahan apa gitu yang dilakukan oleh Ibu misalkan atau keluarga Ibu untuk kesehatan Ibu? Misalkan Ibu contohnya misalkan jadi menganjurkan biar banyak makan, banyak minum atau gimana Bu, untuk tindak pencegahan biar gak gampang sakit gitu. Ya paling dianjurkan banyak makan, nggak sakit, tidur teratur gitu lah, kayak gitu aja. Kayak gitu juga aja ya Bu. Terus kalau dalam hal ini ya Bu, untuk masalah misalkan masalah yang sedang Ibu hadapi ini kan ada tentang anak ya Bu, lebih ke tentang anak gitu, tentang kesehatan anak. Nah biasanya Ibu suka menceritakan ke keluarga atau ke suami nggak tentang masalah yang sedang Ibu pikirkan ini? Menceritakan, Terus tanggapan suami itu gimana Bu? ya paling masih solusi. Ngasih solusi itu ya, dikomunikasikan yang baik ya. Ibu, saya sekarang akan melakukan pemeriksaan fisik pada Ibu dan Ade ya. Adek, maaf ya Dek, lihat sini Dek. Lihat ke atas. Ada lihat sakit gak Dek? Coba lihat.
kakak atau apa? Sekarang ke ibu. Apa sih harapan ibu terkait kesehatan di dalam keluarga ibu? Ya, saya berharap keluarga saya semua sehat. Berharap yang terbaik ya, yang diberikan kesehatan selalu. Nah, terus untuk harapan ibu terhadap tenaga kesehatan yang ada di sekitar di sini apa? Tapi kalau misalkan Ini dicukupkan hari ini ya Bu, dicukupkan. Mungkin nanti saya akan datang lagi untuk jadi menggali bersama gitu tentang masalah yang terjadi di keluarga ibu, dan nanti akan diberikan apa ya, solusi gitu. Nanti kita akan memberikan sama-sama gitu untuk menyelesaikan bagaimana sih untuk masalah ini, bagaimana sih solusinya gitu ya Bu. Dan ya saya mohon izin untuk kontrak waktu lagi ya Bu sama Ibu. Mungkin untuk hari ini sekian ya Bu. Terima kasih atas kerjasamanya, dan mohon maaf atas waktu yang atas waktunya. Terima kasih gitu. Assalamualaikum Bu. Nah, sebelumnya saya akan melakukan pendidikan kesehatan ya, atau memberikan informasi gitu kepada Ibu mengenai gizi anak di usia sekolah ya Bu. Nah, Ibu sudah tahu belum apa saja gizi anak untuk anak sekolah? belum tahu. Oh, belum. Begitu. Saya akan jelaskan ya Bu. Nah, gizi apa sih gizi itu? Nah, gizi itu adalah suatu substansi organisme. Nah, itu adalah yang dibutuhkan tubuh untuk fungsi normalnya dari sistem tubuh. Nah, untuk apa sih gizi itu? Nah, kebutuhan gizi itu sangat penting gitu untuk pemeliharaan kesehatan anak ya Bu. Nah, pertama memvariasikan makanan. Nah, kan anak Ibu susah makan ya Bu. Nah, apa sih sebisa mungkin gitu kita memvariasikan makanan. Misal ya, agar memvariasikan makanan agar si anak teh ingin makan. Misalkan si makanannya disajikan dengan keadaan yang menarik, misal atau dibentuk atau bisa dihias gitu. Gimana itu caranya supaya si anak itu tertarik untuk ingin memakannya gitu. Misalkan divariasikan lah, mau dibentuk ataupun bagaimana, itu ya terserah kreasi kita gitu ya Bu sebagai orang tua. Nah, jadi memang kreasinya memang harus diinginkan ya Bu untuk agar si anaknya mau makan. Terus disajikan makanannya juga dalam keadaan hangat. Terus diberikan juga makanan yang memang sesuai kesukaan si anak. Misal anak sukanya apa, kalau misalkan makan, misalkan anak sukanya dengan telur misalnya Bu, makannya dengan telur. Nah, bisa itu divariasikan
si nasi dengan telur dibuat apa, misal dibuat binatang dicetak dengan sudah kan sekarang mah sudah ada ya Bu cetakan nasi dalam bentuk misalkan maupun binatang ataupun apa gitu bisa dicetak, lalu dihias pakai telur gitu. Jadi disajikan dengan keadaan menarik, terus disajikan juga dalam keadaan hangat, karena kalau misalkan tidak kalau sudah dingin ya kurang ini ya Bu, memang kurang enak gitu ya. Terus selain itu juga kebersihannya juga gitu, diusahakan kalau misalkan sebelum makan itu harus cuci tangan dulu gitu agar bersih dan sehat, karena kan kita nggak tahu ya kita tuh sudah memegang apa di sana, itu ada apa aja di benda itu, kan kita juga nggak tahu apakah ada bakteri atau kuman apa gitu. Nanti kan kalau misalkan kita tidak cuci tangan lalu kita langsung makan, kita nggak tahu tuh apa yang masuk ke tubuh kita. Nah itu juga bisa menjadi sumber penyakit kan, kita juga kan nggak tahu, misalkan misalkan jadi diare lah karena ada kuman yang menyebabkan diare, misalkan kita udah megang apa gitu langsung tidak cuci tangan gitu karena tidak cuci tangan tadi. Nah, jadi memang kebersihannya juga harus